kemudian kita katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian
Siapa lagi mau memuji nama Tuhan Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita kembali berdiri. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya.
Ibu juga boleh terkasih. Coba kita pandang mungkin dari kata kita. Kalau ada yang merasa ngantuk, mari ayo semangat memuji Tuhan. Anak muda, jangan ragu-ragu untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu. Kita akan puji pada satu dalam hati kami. Haleluya. Mari sama-sama kita puji. Aku datang, aku mati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Selamat bersuka cita hari ini Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Baik. Sebentar kita akan menggelarkan kesaksian bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu menyaksikan kemuliaan Tuhan. Kami undang untuk maju ke depan. Namun sebelumnya kita akan pujian kita. Silakan pujian kita sebab Dia hidup pada hari esok. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Baik, sebentar kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari mudah-mudahan di tempat ini. Kami undang untuk maju ke depan. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian kita kembali. Silakan pujian kita katakan Allah di atas nama yang Allah. Haleluya. Allah yang Tuhan.
Tuhan Bapak Ibu. Baik, sebentar Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Lalu sebelumnya doa persembahan, silakan kepada Mas Reza. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hari yang begitu cerah, hati yang begitu indah, hati yang begitu riang, hati yang begitu bersukacita datang di hadapan Tuhan Yesus. Doa-doa, puji-pujian kami serahkan hanya kepada tangan Tuhan. Terima Tuhan doa kami, terima Tuhan persembahan kami. Tuhan, di hari-hari sebelumnya, di dalam satu minggu ini Tuhan berkatkan. Tuhan memberikan kami kasih karunia. Tuhan memberikan kami tenaga saat kami melakukan aktivitas kami. Tuhan menjaga setiap kami melangkah. Tuhan memberikan kami damai sejahtera saat kami ada di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Persembahan kami ini adalah persembahan yang telah kami lakukan, yang telah kami dapatkan di dalam minggu-minggu kemarin, minggu-minggu sebelumnya. Kita baru untuk memberikan persembahan kami ini. Kami baru memberikan sebahagian apa yang kami terima daripada Tuhan. Terima Tuhan persembahan yang akan kami berikan ini sebagai lupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan ajari kami agar kami dapat
menggunakan persembahan kami ini untuk kerajaan-Mu di dunia ini, terlebih di tempat ini Tuhan. Tuhan, para sidang jemaat, para gembala, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati, biarlah Tuhan yang senantiasa meringankan langkah di tempat ini, dan selalu bersukacita bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, begitu banyak dosa pelanggaran yang kami lakukan. Biarlah Tuhan yang senantiasa mengampuni dosa-dosa kami, agar kami layak untuk memuji memuliakan Nama, agar kami layak untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah doa kami ini, dan kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Persembahan kita Bapak Ibu, kita akan puji dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di ayat pujian nanti kami serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Bapak ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang ajaib dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Kita akan pujian kita Bapak Ibu, kita akan kemurahan-Mu lebih dari hidupku. Lebih dari hidup, lebih dari hidup.
Bahwa kami memuji Engkau Bapa, bahwa kami menikmati kemurahan demi kemurahan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kami hari ini. Kami percaya berkat besar, mujizat besar sedang Tuhan limpahkan dan kami raih. Tidak ada satupun berkat-Mu yang terlepas. Kami terima berkat Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang akan mendengar sabda-Mu, baik yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan lewat live streaming. Tuhan yang menjamah dengan berkuasa Tuhan. Urapi hamba-Mu, bibir mulut hamba-Mu, biar Tuhan mengurapi sehingga menyampaikan isi hati-Mu dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan menikmati sabda Tuhan siang hari ini. Ayat 30, ayat 18 dan 19. Sudah temu? Baik, kita baca 2-3 iya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab Tuhan Allah adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua. Sungguh, hai bangsa di Sion, yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan tentulah Tuhan akan mengasihani engkau, apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia akan menjawab. Amin. Haleluya. Latar belakang dari nats ini, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, kita balik di awal, memasuki pasal yang ke-30, itu menceritakan bagaimana keadaan, bagaimana kondisi keadaan orang Israel. Ya, kondisi keadaan Israel. Firman ini disampaikan kepada Israel, umat Tuhan, bukan baru-baru. Artinya, umat Tuhan di situ sudah mengalami kemurahan, sudah mengalami kebaikan Tuhan. Dalam arti hari-hari ini, katakan sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masih ingat 2 minggu yang lalu firman Tuhan? Apa itu Kristen? Halo, saya berjanji kan? Saya akan tanya. Apa itu Kristen? Pengikut Kristus. Kristen disebut juga dengan milik Kristus, ya. Karena roh Kristus ada. Nah, firman Tuhan ini muncul, firman Tuhan ini datang bukan kepada sembarangan, tapi memang yang sudah pernah, yang sudah mengalami, yang sudah menjadi, katakan bahasa sekarang, sudah Kristen. Tetapi apa? Tapi dia kembali. Kalau dari ayat 1 dari pasal 30 ini, ayat 1 dikatakan, celakalah anak-anak pemberontak. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita belajar sejarah, katakanlah sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia itu ada beberapa kali terjadi pemberontakan. Ya, PRRI Permesta, pemberontakan yang paling besar itu PRRI Permesta. PRRI ada di Sumatera, Permesta dari Sulawesi. Kemudian ada pemberontakan PKI, kemudian ada pemberontakan DITII. Kenapa disebut pemberontakan? Kenapa bukan revolusi, perang revolusi, tapi pemberontakan? Kenapa? Kalau masih revolusi, ya, masih kondisinya revolusi, itu masih sama-sama, masih di luar, belum memiliki kemerdekaan. Tetapi yang namanya pemberontakan, sudah sama-sama, sudah bersatu, sudah mengalami kemerdekaan.
tetapi pisah jalan. Itu pemberontakan. Nah, kalau kita lihat dari Yesaya 30 ayat 1 dikatakan, hai kamu, anak-anak pemberontak. Artinya sudah mengalami, sudah menikmati kemurahan Tuhan. Sudah pernah mengalami kemurahan Tuhan. Tetapi meninggalkan Tuhan. Kenapa meninggalkan Tuhan? Kita lihat dengan cepat. Buka di Alkitabnya, biar cepat. Lihat di ayat yang ke-1. Yang pertama apa? Yang pertama dikatakan kenapa dia menjadi disebut pemberontak. Karena itu firman Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama saya catat melakukan yang bukan rancangan Tuhan. Jadi katakan sebagai pemberontak karena apa? Dia melakukan yang bukan rancangan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, setiap hidup kita ada rancangan Tuhan yang sudah tersedia. Tapi kalau rancangan yang kita kerjakan bukan rancangan Tuhan, di mata Tuhan kita pemberontak. Ya, coba yang dekat-dekat colek dulu. Jangan jadi pemberontak bilang. Ayo, kanan kiri colek dulu. Ayo, jangan malu-malu. Artinya apa? Ada rancangan Tuhan yang harus kita kerjakan, tapi kalau bukan rancangan Tuhan itu yang kita kerjakan, kita disebut Tuhan. Ya, kok segan bilangkannya. Ya, saya bawa dengan sejarah. Indonesia sudah merdeka. Undang-Undang Dasar 45 Pancasila sebagai dasar, tapi ada yang mau mengganti Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Itu disebut dengan pemberontak. Artinya tidak sesuai dengan rancangan awal. Begitu juga kalau kita tidak dalam rancangan Tuhan. Itu ayat 1 ya. Ya kan? Yang kedua, di sini juga kita belajar kenapa disebut pemberontak. Yang kedua saya mencatat di sini karena siapa saja yang ikut persekutuan, dengar baik, ikut persekutuan tapi yang bukan dorongan Roh Tuhan. Ikut persekutuan tapi bukan karena dorongan Roh Tuhan. Pemberontak. Loh, seolah-olah seperti rohani ya. Persekutuan kan hal rohani bukan? Tapi kalau persekutuan itu bukan karena dorongan Roh Tuhan, itu pemberontak. Apa contohnya? Banyak contohnya. Banyak contohnya. Bikin kumpul, tapi bukan karena Roh Tuhan di sana. Pemberontak. Kenapa? Bisa jadi karena kumpul-kumpul membahas yang lain-lain. Padahal 2 minggu lalu saya sampaikan apa? Bahwa kita harus berubah. Pembaharuan budi kita berubah dari hari ke hari. Semakin dibaharui. Amin. Jadi tidak semua kumpul-kumpul itu baik. Kalau tidak karena Roh Tuhan ada di sana, disebut pemberontak. Yang ketiga, yang berikutnya saya catat lagi, masih di bawahnya. Di bawahnya itu di situ diceritakan bagaimana Israel yang sudah dibawa keluar dari Mesir masuk tanah Kanaan, di mana Israel sudah punya raja sendiri, meminta raja, yaitu raja yang pertama Saul, kemudian Daud, dan berikutnya lagi hingga pada suatu saat Israel diperangi oleh bangsa-bangsa yang lain. Lalu apa yang terjadi? Bangsa Israel ini minta pertolongan kepada Mesir. Ya nanti baca di rumah itu pasal 30 itu luar biasa sekali tuh, di situ ceritakan dari ayat 2 dan seterusnya itu bagaimana orang Israel mencari pertolongan kepada Mesir dengan berharap Mesir akan membantu dia. Mesir akan memberikan bantuan. Tapi apa yang terjadi? Ingat, firman Tuhan katakan dalam kitab Yeremia, coba dibuka, satu orang boleh baca Yeremia 17 ayat 5. Baca silakan. Iya.
manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang akhirnya menjauh dari Tuhan. Terkutuklah yang mengandalkan manusia. Terkutuklah yang mengandalkan manusia. Bangsa Israel saat itu coba mengandalkan Mesir. Makanya disebut dia pemberontak. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita juga hari-hari ini mencoba mengandalkan kekuatan kita untuk menghadapi yang ada di hadapan kita, hati-hati, kita juga akan disebut sebagai apa? Pemberontak. Colek lagi kanan kiri, jangan jadi pemberontak ya. Jangan jadi pemberontak ya. Yang pertama tadi apa? Tidak melakukan rancangan Tuhan. Kita membuat rencana, ya, membuat rencana, tapi tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Pemberontak. Yang kedua tadi apa lagi? Ikut persekutuan benar, tapi kalau persekutuannya itu bukan karena dorongan Roh Tuhan, Roh Kudus, itu juga pemberontak. Terus yang ketiga, yang mengandalkan manusia. Terus yang keempat, Yesaya 30 ayat 9 di bawah kita baca 2-3 ya. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong. Ada dua di sini. Yang pertama apa? Bohong. Berarti tadi yang pertama, kenapa disebut pemberontak? Melakukan rancangannya sendiri, bukan rancangan Tuhan. Kemudian kalau masuk persekutuan, tapi bukan karena Roh Tuhan. Tidak mengandalkan Tuhan. Yang keempat, yang bohong. Bapak Ibu Saudaraku, dosa pemberontakan yang bohong ini luar biasa. Dan ini mendapatkan perhatian yang serius dari Bapa di surga. Lewat Yesus Kristus pernah dia katakan apa? Kamu pembohong, kamu pendusta, karena Bapamu adalah Bapa pendusta. Itu iblis. Jadi siapa di sini yang suka bohong? Bapaknya iblis. Ya, makanya jangan suka bohong. Lalu Anda bertanya, Pak Gembala, bisa nggak bohong untuk kebenaran? Saya mikir-mikir, bohong untuk kebenaran. Bisa nggak ya? Bohong untuk kebenaran. Bohong untuk kebaikan. Bisa nggak ya? Ya, kalau yang namanya bohong ya tetap aja bohong, ya kan? Jadi daripada bohong, bagus no comment. Ya, lebih bagus no comment. Karena apa? Ketika kita bohong, nanti kita menjadi anak dari pembohong itu. Iblis itu pembohong. Oh, mau tengok ayatnya ya? Coba lihat. Yohanes 8 ayat 44. Kita baca. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah dan bapa segala dusta. Ayo kali ini bukan cuma colek, tapi pegang pundaknya. Jangan suka bohong ya. Halo? Jangan suka bohong ya. Kenapa nggak boleh bohong? Karena dia menjadi anak
Harusnya kan, aku anak raja, engkau anak raja, gitu kan? Kita semua anak raja, gitu kan? Tapi kalau suka bohong, bohong. Kamu tukang bohong. Ya? Bisa dipahami? Setuju? Setuju? Oke, kembali ke ayat yang tadi. Di bawah bohong, kita baca setelah bohong. Anak-anak, 2, 3 ya. Anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Enggan mendengar pengajaran Tuhan. Tidak mau mendengar pengajaran Tuhan. Udah berapa tadi konsep tentang pemberontak? Yang pertama tadi melakukan rancangan bukan rancangan Tuhan, kemudian iblis persekutuan bukan dorongan Roh Kudus, kemudian mengandalkan manusia, keempat suka bohong, yang kelima enggan dengar firman Tuhan. Ya. Enggan, segan, tidak mau dengar firman Tuhan. Tapi apa? Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya tadi, coba tampilkan ayat yang ke-10. Ayat yang 10 dikatakan, yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik. Tukang tilik itu kata lain daripada nabi. Ya. Kepada nabi dikatakan, jangan lihat tentang aku, jangan bernubuat kepadaku. Tapi apalagi dikatakan di sana? Tetapi katakanlah kepada kami hal-hal manis. Artinya yang suka firman, suka pengajaran, yang senang-senang saja, yang bikin enjoy saja. Dan itu merupakan ciri-ciri akhir zaman. Kenapa ciri-ciri akhir zaman? Coba lihat, buka di kitab 2 Timotius 4 ayat 3. Boleh dibaca 2, 3 ya. Karena akan datang waktunya halo? Akan ada waktunya tidak suka lagi atau enggan, tidak mau mendengarkan firman yang mengajar. Tapi yang enak dengar, yang senang-senang aja. Ibaratnya khotbah yang diberkatilah. Oh, ketika dengar kata diberkati, amin, amin, amin. Tapi ada firman yang mengatakan pikul salib, sangkal diri. Enggak lah. Atau ikut Kristen, ikut pengikut Kristus itu harus bayar harga, menderita. Enggak lah. Enggak mau. Kapan-kapan lah. Tapi kalau dikatakan ikut Kristus itu pasti diberkati. Amin. Aminnya luar biasa. Sampai 1 kilometer berengah. Ya. Ayat di bawahnya. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Coba tampilkan. Kita baca. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Pada akhir zaman, pada masa kita sekarang ini juga, mimbar itu sudah banyak dibuka untuk dongeng. Memberitakan dongeng-dongeng yang kalau diperdengarkan, wow, luar biasa. Tapi Tuhan katakan itu pemberontak. Ya. Itu pemberontak. Tapi Tuhan kita tadi ayat yang sudah kita baca itu dia menunggu. Sebenarnya dia menunggu, ayo, mau nggak kau kembali? Mau nggak kau kembali? Padahal solusinya sudah Tuhan sediakan. Solusinya sudah Tuhan sampaikan di ayat yang ke-15. Ini solusinya. Apa katanya? Mari kita baca. Dengan pelan-pelan nanti mulai kata dengan itu katanya. 2, 3 ya.
Sebab beginilah firman Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Firman sudah katakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Tuhan sudah katakan dengan bertobat dari pemberontakan tadi. Pemberontakan tadi yang pertama apa? Melakukan rancangan yang bukan rancangan Tuhan. Melakukan persekutuan bukan karena dorongan Roh Kudus. Dengan bertobat, tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Terus, dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tapi masalahnya apa? Masalahnya di situ. Masalahnya di situ, enggan, nggak mau. Disuruh bertobat, disuruh tinggal diam, tidak mau. Padahal harusnya kita nantikan Tuhan bertindak. Kita nantikan Tuhan bekerja. Kita nantikan Tuhan berkarya. Kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, tugas kita sebenarnya tinggal tenang. Contoh. Misalnya, ada seorang anak. Seorang anak butuh sesuatu, katakanlah mau mengambil kalender. Ya, kalender itu mau diambil. Lalu dia datang kepada orang tuanya, ayah atau ibunya, dia katakan, "Pak, Ma, aku mau itu." Udah? Bisa ditangkap? Nah, harusnya ketika anak ini sudah minta, "Pak, Ma, minta kalender itu, ambil untukku, aku mau main-main pakai itu." Harusnya si anak ini apa? Tinggal tenang. Tunggu, nanti akan diambil oleh bapaknya atau mamanya, gitu kan? Tapi dia enggak mau tinggal tenang. Dia datang, dia berusaha ambil kursi atau gimana, naik kursi, up. Karena dia masih terlalu kecil, bisa jadi berubah jatuh. Bisa ditangkap ilustrasinya? Begitu juga dengan kita. Kalau kita sudah katakan, "Bapak, tolong aku. Tuhan, tolong aku." Harusnya kerjaan kita tinggal apa? Tenang, diam. Biar Tuhan yang campur tangan, turun tangan. Tapi seringkali apa? Enggan. Seringkali kita enggan. Bahkan bukan cuma enggan. Seringkali kita juga katakan, "Masa sih?" Seringkali kita membatasi kuasanya Tuhan. Sehingga kita mencari solusi, kita mencari jalan keluar dengan kekuatan sendiri, dengan hikmat sendiri, bahkan kita minta pertolongan kepada manusia yang lain. Padahal dikatakan dalam Yeremia pasal 17 tadi apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, terkutuklah. Itu tadi Yeremia 17 ayat 5, ayat 6-nya di sana dikatakan orang yang terkutuk itu hidupnya apa? Seperti padang angus.
Ya, ilalang angus, gak berguna sama sekali. Aduh. Tapi syukur kepada Tuhan. Bapa kita itu Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang luar biasa. Walaupun kita enggan, Dia sudah berfirman, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Tinggal diam, tenang, terletak kekuatanmu. Walaupun kita enggan, tapi Dia tetap setia. Dia tetap menanti-nantikan. Karena apa? Tuhan kita itu maha. Tuhan kita itu maha. Maha besar, maha kuasa, maha mulia, maha agung. Dan kali ini kita belajar Dia sebagai maha adil. Tuhan yang adil. Kalau di dalam terjemahan yang lain itu dikatakan Yahweh adalah Elohim maha adil. Ya, kalau Yesaya 30 tadi, Yesaya 30 ayat yang ke-18 tadi, kalau dalam bahasa terjemahan Indonesia yang kita baca tadi, sebab Tuhan adalah Allah yang adil, gitu ya. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Tapi kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan sebab Yahweh adalah Elohim maha adil. Maha adil. Konsep maha adil ini harus kita pahami. Ya, konsep maha adil ini harus kita pahami. Kenapa? Sering kali kita mencampur aduk. Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa baik. Tapi kita lupa bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha adil. Katakan dulu bersama saya, maha adil. Lebih kompak lagi, maha adil. Ada apa dengan maha adil? Maha adil artinya dia timbangannya enggak mereng ke sana, mereng ke sini. Apa yang sudah dia aturkan, apa yang sudah dia tetapkan, pasti akan dilakukan. Maha adil artinya, kalau dia sudah katakan A, dia pasti akan lakukan A. Tidak akan berubah menjadi B, C, atau D. Bisa ditangkap? Perintah yang pertama yang Tuhan katakan kepada manusia, tahu apa? Kejadian 2 ayat 16. Nah, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat di bawahnya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itu perintah Tuhan yang pertama. Itu perintah Tuhan yang pertama. Semua pohon boleh kau makan, tapi pohon pengetahuan itu jangan. Kalau engkau makan, engkau akan mati. Ketika manusia pertama, Hawa, bersama dengan Adam, memakan buah itu, mereka pada saat itu juga mati. Tapi bukan mati secara tubuhnya, tapi rohnya, hubungan rohnya dengan Tuhan mati. Upah dosa, maut. Gak bisa ya ditawar. Gak bisa ditawar. Karena Tuhan maha adil. Itulah Tuhan yang maha adil. Kalau dia katakan mati, ya mati. Terus apa yang terjadi? Supaya manusia berdamai dengan Tuhan pada saat itu apa? Tuhan membawa domba. Ya, domba itu harus mati. Kenapa? Karena manusia Adam, Hawa, ketika mereka jatuh dalam dosa tadi, dia makan pohon pengetahuan itu. Rupanya apa? Apa yang terjadi?
Kalau Hawa, perhatikan, kalau Hawa dia langsung gini. Kalau Adam langsung gini. Ngerti maksudnya? Hawa langsung gini. Adam langsung gini. Kenapa? Karena mereka telanjang. Padahal sebelumnya mereka udah telanjang juga. Tapi karena ada kemuliaan Tuhan, tidak apa-apa. Tapi begitu dosa, malu. Akhirnya dia tutup. Akhirnya apa? Adam dan Hawa ambil daun-daun. Diambil daun-daun, dibikinlah bajunya. Pakai baju-bajulah, kayak koteka gitu. Tapi di hadapan Tuhan, itu adalah rancangan Tuhan. Tuhan tidak mau. Tuhan harus buat dari kulit. Makanya domba, sembelih, dipotong domba. Ketika domba dipotong, darahnya tertumpah. Darah tertumpah. Itulah menebus dosa. Dan kulit domba Tuhan buat menjadi pakaian bagi Adam dan Hawa. Halo? Darah harus tumpah. Itulah keadilan Tuhan. Tuhan itu maha adil. Setiap dosa harus mendapatkan hukuman. Tapi Tuhan juga maha kasih. Tidak bisa manusia ini berdamai dengan Tuhan hanya dengan darah domba, darah binatang. Nanti coba buka di kitab Roma, itu tertulis banyak sekali ayat. Darah Yesus, itulah yang menebus kita. Dengan kematian Yesus, darah Yesus yang sebentar juga nanti akan kita nikmati. Itu yang menebus kita. Memperdamaikan kita dengan Tuhan. Ya, itu konsep maha adilnya Tuhan. Maha adil Tuhan artinya semua yang salah, semua pelanggaran harus dihukum. Tidak ada yang tidak dihukum. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Perjanjian Lama, dari orang tua, pelanggaran orang tua juga akan ditanggung oleh anak dan cucunya. Sampai keturunan yang ke berapa? Sampai yang ke berapa? Artinya ada dosa keturunan itu ada. Tapi kita bersyukur kemahaadilan Tuhan. Tuhan menebus itu sehingga apa? Kutuk keturunan dipatahkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika nanti kita menikmati tubuh dan darah Yesus, ketika kita angkat nanti darah Yesus, saat kita berdoa nanti dalam hati, katakan, semua kutuk-kutuk keturunan ditebus oleh darah Yesus. Artinya kalaupun ada orang tua saya melakukan ini, atau opung saya melakukan ini, atau opung dari opung saya melakukan ini, kutuk keturunannya sudah ditebus oleh darah Yesus. Haleluya. Maha adil Tuhan. Maha adil Tuhan. Dia tebus kita. Kenapa kita ini ditebus oleh Tuhan? Pertanyaannya dulu. Manusia berbuat dosa. Manusia ciptaan Tuhan berbuat dosa. Malaikat pun ada yang berbuat dosa. Namanya Lucifer berbuat dosa juga. Sehingga dia menjadi iblis. Tapi yang ditebus oleh Tuhan siapa? Manusia, bukan iblis, bukan malaikat. Kenapa? Karena kita manusia adalah berharga di mata Tuhan. Coba lihat ayatnya. Kita ini berharga di mata Tuhan. Ya, buka Yesaya 43 ayat 4. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kita berharga di mata Tuhan. Haleluya. Kita berharga di mata Tuhan.
Jadi jangan sampai ada orang melihat kita, meremehkan kita, karena kita berharga di mata Tuhan. Ya, kita berharga di mata Tuhan. Mungkin di mata manusia yang lain, si lepe-lepe doho, nggak level lah sama kau. Kau ini begini, kau ini begitu. Silahkan mereka ngomong gitu, tapi ingat, aku berharga di mata Tuhan. Ya, ayo, saya menyemangati kita semuanya. Ini perlu kita bikin dalam hati kita dengan suara, kita perkatakan dengan suara, saya berharga di mata Tuhan, sambil kita kepalkan tangan kita ke atas. Siap? Katakan, saya berharga di mata Tuhan. Siap? 2, 3, ya. Saya berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, saya berharga di mata Tuhan. Jangan malu-malu. Masih ada yang malu-malu saya lihat. Sekali lagi. Ayo, 2, 3, ya. Saya berharga di mata Tuhan. Haleluya. Karena kita berharga di mata Tuhan, Yesus mati untuk kita. Dan kalau kita berharga di mata Tuhan, Dia akan pelihara kita seperti biji matanya. Ya. Pernah perhatikan ini? Kelopak mata kita ini, kalau tiba-tiba ada angin, bawa abu, otomatis kelopak mata kita ini dengan refleks tutup, ya kan? Ada angin, langsung gini tutup. Begitulah Tuhan melindungi kita. Haleluya. Begitulah Tuhan melindungi kita, memagari kita. Karena kita bagaikan biji matanya, berharga di matanya. Biarkan orang lain bilang, gak ada harganya itu, si lepe-lepenya itu, orang apanya itu, silakan. Tapi ingat, aku berharga di mata Tuhan. Haleluya. Aku berharga di mata Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan. Biar orang lain pikirkan macam-macam tentang aku, tapi aku berharga di mata Tuhan. Karena kita berharga di mata Tuhan, tugas kita hanya satu, nantikanlah Dia. Karena diberkatilah yang menantikan Tuhan. Ya, itu tadi ayatnya. Kita lanjutkan lagi. Kita masuk ayat 19-nya. Ayat 19-nya. Yesaya 30 ayat 19 tadi, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Hai Yerusalem yang tinggal di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Engkau tidak akan terus menangis. Karena apa? Setiap tetes air mata kita ditampung Tuhan dalam kirbatnya. Setiap tetesan air mata ini Tuhan tampung. Kau ubah air mataku jadi permata. Kau ubah kain kabungku. Wah, aku suka lagu itu. Setiap tetes air mata ini ditampung oleh Tuhan. Saya pernah mengalami itu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, setiap tetes air mata itu Tuhan tampung. Karena Dia sudah jamin. Ya, Tuhan sudah jamin. Tidak akan terus menangis. Engkau tidak akan terus menangis. Bahkan dalam kitab Mazmur dikatakan, kau mengubah ratapku menjadi tari-tarian. Kau mengubah ratapku menjadi tari-tarian. Tangisku kau tampung dalam kirbatmu. Air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Artinya apa? Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Dia perhatikan tiap tetes air mata kita itu. Tiap tetes air mata kita itu akan menjadi permata. Akan menjadi permata yang indah. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menantikan.
Tuhan menanti-nantikan kita datang kepadanya. Dan janji Dia adalah tidak akan terus-menerus engkau menangis. Tuhan akan mengasihi. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Kalau apa? Apabila engkau berseru-seru. Tapi kalau engkau tidak berseru-seru, Dia masih menunggu. Menunggu kapan kita berseru. Itu sebabnya kita perlu untuk telepon Tuhan. Tahu nomor telepon Tuhan? 08 berapa telepon Tuhan? 333. Nomor cantik. Telepon Tuhan itu nomor 333. Yeremia 33 ayat 3. Buka. Itulah telepon Tuhan. Yeremia 33 ayat 3. Satu orang boleh baca. Ya. Berserulah kepadaku. Berserulah kepadaku. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Janji siapa? Janji siapa? Kok loyo bilangkannya? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau itu. Janji siapa? Itu Tuhan biasa-biasa. Ingat Tuhan kita itu yang El Shaddai. El Shaddai itu apa? Maha kuasa. Jangan lakukan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, gitu kan? Berarti Tuhan yang bagaimana? Yang Maha Kuasa. Berserulah kepadaku, kata Tuhan yang Maha Kuasa. Apa janji Dia? Apa janjinya? Aku akan menjawab. Aku akan menjawab. Ya, ketika Yesus selesai pelayanan, Dia naik ke gunung, ke atas gunung untuk berdoa. Murid-muridnya duluan menyeberang ke laut, menyeberang danau. Jadi ketika di danau itu tiba-tiba ada angin badai besar. Gelombang besar datang. Lalu Yesus turun mendapatkan murid-muridnya yang ada di tengah-tengah danau, yang ada dalam gelombang besar itu. Yesus berjalan di atas air. Ketika Yesus berjalan di atas air, Petrus melihat Dia. Melihatnya bukan seperti Tuhan, tapi hantu di balik. Jadi ketika Yesus berjalan di atas air, datang murid-muridnya. Nanti baca, dalam kitab Matius ada tulis, Markus, Lukas, dalam Yohanes juga ada tulis. Itu hantu. Bukan Tuhan, tapi hantu. Yesus katakan, ini aku. Oh, itu Tuhan rupanya. Lalu Petrus katakan, Tuhan, kalau Engkau itu, suruhlah aku datang. Oke, come on. Guys, mari, kata Tuhan Yesus saat itu kan. Lalu mulailah Petrus, katakan ini perahunya, turun. Engkus padanya, jangan. Haleluya. Ketika Petrus tolong, lalu Yesus temulkan tangannya. Orang yang nggak percaya ini, dia tangkap. Begitu juga dengan kita hari ini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Itu janji siapa? Janji siapa? Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Karena Anda katakan 2 kali Tuhan akan muncul hantu. Tuhan yang mana? Bapa kita, Bapa Elohim, Yahweh, pencipta alam semesta. Dia menciptakan semuanya. Dan tidak ada satupun yang terjadi di tengah-tengah bumi ini yang tidak dalam pengawasan Dia.
Ketika engkau menghadapi masalah, persoalan, problem, apapun itu, katakan, Tuhan, tolong. Ketika kau angkat tanganmu, maka Tuhan tangannya yang luar biasa itu akan turun tangan. Dia akan tangkap. Tugasmu apa? Nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Dengan diam, tenang, dia akan selesaikan. Itu janji Tuhan. Bukan janji saya. Tapi janji Tuhan. Tugas kita apa? Berseru kepada Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita sampaikan permohonan kita, pergumulan kita, permintaan kita, kita sampaikan kepada Tuhan dengan alamat yang tepat, dengan telepon yang benar, bukan 08000000 semuanya, tapi 333. Dia akan jawab. Dia akan jawab. Haleluya. Dia akan jawab. Ayat yang terakhir. Yakobus 4 ayat 8. Tuhan menanti. Tuhan sedang menanti. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Tugas kita hanya apa? Mendekat kepada Tuhan. Coba satu orang boleh bantu saya, Pak Pembela Sidang. Coba Pak Amandri, coba maju ke depan. Nah, misalnya seperti ini. Beliau Tuhan. Beliau Tuhannya ya, Tuhan. Dia sudah datang di sini. Nanti kalau aku datang kepada Bapak, Bapak datang sama aku ya. Gitu ya. Kalau aku mendekat, Bapak mendekat. Ya, ketika saya mendekat, datang Pak. Saya mendekat lagi. Mendekat lagi. Firman Tuhan katakan apa? Mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Ulangi Pak. Kalau aku menjauh-jauh aja, lihat-lihat aja, Tuhannya seperti apa? Menunggu. Dia tetap menunggu. Aku nggak layak. Aku orang yang berdosa. Tuhan, aku nggak layak Tuhan. Tapi nengok-nengok. Tuhan, aku nggak layak Tuhan. Aku orang yang berdosa. Aku sembunyi ya Tuhan ya, sembunyi ya. Dia tetap menunggu. Tapi ketika aku berkata, Tuhan, aku datang. Melangkah satu langkah, Tuhan datang. Melangkah lagi lebih dekat, Tuhan datang lagi. Haleluya. Haleluya. Begitulah Tuhan kita. Terima kasih Pak. Masalahnya apa tadi? Masalahnya apa tadi? Enggan, segan. Kita seringkali segan. Kita seringkali enggan. Merasa apa? Aku nggak layak. Aku orang yang berdosa. Aku orang yang hina, dina, papa. Aku yang segala macam. Aku seperti cacing. Hina, dina, nggak layak menghadap Tuhan. Halo? Begitukah kita hari-hari ini? Padahal Tuhan dah katakan, ayo, datanglah. Datanglah. Jangan malu-malu, jangan segan-segan, datanglah. Datanglah. Siapapun engkau, apapun persoalan, apapun problem, Tuhan katakan siang hari ini. Bahkan yang menyaksikan lewat live streaming, firman Tuhan katakan, datanglah. Ketika kita datang mendekat, Dia akan datang mendekat lagi. Ketika kita datang mendekat kepada Dia, Dia akan lebih mendekat kita lagi. Itulah yang kerinduan Tuhan. Dia rindukan kita semua datang kembali.
Karena Bapa kita Bapa yang kekal. Haleluya. Haleluya. Saya ulang lagi dari